Oke, sambil jalan dulu ya. Nanti silakan teman-temannya kasih tahu. Memang pas jam duhur ya di sana. Jadi sambil biar ada yang duhuran dulu kalau ada yang. Eh, Share screen-nya kelihatan ya. Kelihatan yang di slideshow ya. Oke. Eh, Baik, kita akan mulai aja langsung. Nanti sambil teman-temannya nanti yang datang. Oke. Sebelumnya mohon maaf kemarin baterainya habis pas saya lagi di luar, jadi nggak bisa ngelanjutin. Tapi nanti kita lanjutin yang kemarin ya. Kemarin cuma tinggal kuis aja kok. Nah, em, hari ini kita akan ada dua materi yang akan saya berikan. Yang satu konsep niche dan plastisitas. Yang kedua adalah nanti modifikasi MSD. Oke, yang pertama kita ke konsep niche-nya dulu. Jadi, eh, ganti nggak slide-nya? Slide-nya ganti nggak? Oh ya, oke. Em, Ya, niche itu adalah suatu lingkungan mikroseluler yang mampu mempengaruhi keadaan suatu sel. Jadi, eh, mikroseluler itu yang benar-benar yang di sekitarnya selnya. Jadi, misalnya saya ada di eh, duduk sekarang gini, mikroseluler saya adalah kursi saya, baju saya, kemudian laptop saya itu adalah mikroseluler. Kalau makroselulernya ya rumah saya yang di sini ini makroselulernya. Jadi lingkungan yang lebih besar atau sel-sel lain di sekitarnya itu makroseluler. Tapi kalau mikroseluler itu yang di sekeliling dari selnya. Itu namanya mikroseluler. Jadi niche itu adalah lingkungan mikroselulernya. Kalau dalam bahasa marketing biasanya niche itu kelompok yang lebih kecil gitu. Kalau misalnya sering ada yang di Instagram gitu ya, niche-nya apa? Berarti dia tuh eh, konsentrasi yang lebih kecilnya apa gitu. Nah, niche ini dapat berupa sel, terus kemudian matrix ekstraseluler juga bisa, kemudian hormonal, hormonal, kemudian protein, apapun yang ada di sekitar sel yang mempengaruhi sel itu sendiri. Jadi biasanya niche ini juga bisa mempengaruhi stemness. Stemness itu kemampuan stem selnya, stemness sel punca.
atau bisa mempengaruhi kemampuan apapun. Bisa juga mempengaruhi yang lebih buruk, bisa mempengaruhi yang lebih baik. Jadi bergantung niche-nya gitu. Em, Oke, untuk contoh yang lebih atau gambaran yang lebih eksak lagi, misalnya kayak saya sekarang di depan komputer, supaya kerja saya lebih cepat, maka saya butuh dua monitor. Nah, dua monitor itu adalah niche-nya gitu. Oke, tapi jadi itu mikroselulernya. Saya butuh atau kalian yang suka ngegame gitu ya, butuh untuk ngegame-nya lebih kencang, lebih bagus, maka kalian butuh laptop gaming gitu. Butuh ROG. Kemudian butuh mousepad, butuh butuh keyboard, mechanical keyboard gitu. Itu adalah lingkungan mikroselulernya. Tapi yang mempengaruhi kemampuan kalian dalam ngegame itu misalnya nanti ada coach-nya. Misalnya ini ngomonginnya e-sport ya, ada coach-nya. Kemudian ada kemampuan mekanik lainnya dan seterusnya. Itu adalah makroselulernya. Tapi mikroselulernya adalah yang di sekitar kamu itu. Itu. Jadi laptop kan alat, kemudian mouse alat, kemudian keyboard alat dan seterusnya. Oh, kamu harus nggak ngantuk, harus ada kopinya. Kopinya ini ada eh, lingkungan mikroselulernya gitu. Jadi niche itu adalah mikroseluler yang mampu mempengaruhi selnya itu sendiri. Nah, di niche-nya si sel punca itu, ini adalah dia bisa saling berinteraksi, kemudian dia bisa mempengaruhi perkembangan suatu sel itu sendiri. Ini tadi yang sudah saya bilang ya, sama persis ya. Analoginya sama. Hmm, Terus dia juga mampu mempengaruhi epigenetik. Epigenetik itu adalah lingkungan di luar sel yang mampu mempengaruhi genetiknya. Jadi, bentar. Jadi di sekitar sel, kemudian dia mampu diserap sampai, bukan diserap, tapi bisa sampai mempengaruhi sampai keadaan genetiknya, perubahan pola genetik, atau sampai gen DNA-nya, itu berarti epigenetik. Jadi niche itu bisa sampai mempengaruhi genetiknya. Gitu ya, saking saking berpengaruhnya niche itu bisa sampai mempengaruhi dari epigenetiknya. Eh, Sehingga dia bisa sampai ke diferensiasi, pembaruan diri, proliferasi, atau apoptosis. Jadi semuanya bisa. Tapi bukan berarti terus apa-apa jadi niche-nya, tetapi maksud dari sini adalah kalau kita memperhatikan niche-nya, memperhatikan niche dari stem cell-nya, kita bisa mempengaruhi stem cell untuk bisa jadi lebih kuat, bisa jadi lebih bertahan, bisa jadi lebih replikasinya banyak, dan seterusnya. Nah, struktur niche sel punca itu biasanya ada komponen sel yang berdasar dari sel, jadi kemudian ada matriks ekstraseluler. Eh, yang komponen sel kayaknya udah bisa menerjemahkan. Saya terjemahkan dulu yang matriks ekstraselulernya. Jadi matriks ekstraseluler adalah matriks itu bangunan ya. Matriks itu kayak susunan anyaman gitu. Ekstraseluler berarti yang di luar sel. Jadi matriks ekstraseluler tuh anyaman yang ada di luar sel. Eh, Kalau misalnya di kulit, matriks ekstraselulernya biasanya bentuknya kolagen gitu ya, atau kulitnya, struktur kulitnya itu adalah matriks ekstraselulernya. Nah, di sel matriks ekstraselulernya bisa macam-macam. Bisa fibrin, benang fibrin, kemudian bisa protein gitu. Nah, sedangkan yang komponen sel berarti ya sel-sel yang ada di sekitarnya, yang mempengaruhi di sekitarnya. Contohnya sel radang, sel mesenkim, sel endotel itu termasuk dari komponen selnya. Jadi kalau ada sel radang di sekitarnya, maka stem selnya akan terpengaruh. Karena sel radang kan ah, eh, ya nanti deh, sel radang itu intinya dia bisa mempengaruhi stem selnya, dia bisa menjadi stem sel yang untuk yang ke arah yang baik, untuk ke arah yang proinflamasi atau antiinflamasi juga bisa. Tergantung nanti sel radang di sekitarnya. Nah, ini maksud dari situ adalah niche-nya itu. Jadi yang menentukan peran dari stem selnya nanti sel radang yang di sekitarnya. Nah, eh, peran niche dalam sel punca ini salah satunya adalah eh, mendorong polarisasi dan mempengaruhi status sel punca. Jadi semua sel punca yang ada di tubuh kita atau stem sel yang ada di tubuh kita, yang saat ini ada di tubuh kita, misalnya yang kemarin yang kita udah bahas,
Di kulit ada, di dental pulp ada, kemudian di adiposa ada. Semuanya dalam keadaan senescence. Senescence itu artinya, quiescence. Bukan senescence, quiescence. Quiescence itu artinya, quiescence dari kata quiet ya. Artinya dia tidak aktif. Artinya dia masih jadi sel biasa aja. Dia diem-diem aja gitu. Dia nggak akan tumbuh, nggak akan memperbarui diri, nggak akan berdiferensiasi, nggak akan jadi sel dewasa lain. Jadi dia diem aja. Fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya adalah untuk cadangan stem cell dari tubuh kita. Gitu. Jadi misalnya kita butuh stem cell, tiba-tiba ada luka, butuh stem cell di dalam tubuh kita. Tubuh kita akan dorong, kan berarti nanti ada inflamasi. Nah, sinyal inflamasi ini akan mendorong stem cell-nya untuk keluar, untuk kasih, oh kasih sel baru dong, oh kasih ini dong, kayak gitu. Itu yang dimaksud untuk polarisasi. Nah, yang kedua bisa mempengaruhi status sel punca. Ini sama kayak tadi yang saya bilang. Ada luka, kemudian kita butuh sel baru, maka stem cell-nya perlu tumbuh lagi. Yang mempengaruhi adalah niche-nya di sekitarnya itu tadi. Ada yang eh, kurang jelas? Kayaknya agak kecepatan ya saya. Oke, sambil jalan lagi. Nah, ada banyak konsep molekuler yang mengelilingi niche dari benar, maaf ya. Eh, nah, winter flu. Nah, eh, molekuler niche ini jadi tadi niche-nya itu dia bisa bentuknya macam-macam. Salah satunya adalah molekulernya. Di dalam molekulernya ini banyak sekali protein, kita sebut protein atau transcription factor. Kalau transcription factor biasanya ke arahnya ekspresi gen ya. Ekspresi gen yang mempengaruhi polarisasi dalam sel punca. Contohnya OCT3, OCT3, KLF4, SOX2, NANOC, dan yang protein untuk yang mempromosikan diferensiasi. Contohnya GATA6 sama CDX2 gitu. Nah, faktor transkripsi ini awalnya nggak ada atau bisa saja tidak ada, tetapi bisa saja hadir kalau misalnya ada stres, ada luka, ada inflamasi, ada peradangan, ada sakit disease, itu dia bisa keluar gitu. Atau biasanya kalau di PA, kalau dulu kita bahas ada namanya danger molecule, DAMP, danger associate molecule ya. P-nya apa ya? Ya pokoknya danger associated molecule gitu atau stress associated molecule juga bisa. Ini ini termasuk ke dalam DAMP atau SAM, stress associated molecule. Ini yang bisa mempengaruhi sel atau sel punca untuk dia bisa berdiferensiasi atau polarisasi. Jadi konsepnya ada di sana. Maka penelitian kadang kita bisa juga tuh ngecek ada OCT3-nya nggak sih, ada OCT4-nya nggak sih, untuk mengetahui stem cell-nya ini kok bisa bertindak seperti itu, kenapa? Jadi ini salah satu juga eh, teori yang menjawab pathway atau perjalanan gimana si stem cell ini dia bisa me- menangani suatu penyakit atau suatu disease gitu. Oke, nah ini contohnya ya. Matriks ekstraseluler tadi satu anyaman bentuknya kayak gini, bisa dari benang fibrin, kolagen, lain-lain. Ini sel mesenkim, sel radang, sel endotel. Terus ini sel punca yang quiescent yang sedang istirahat. Nah, ini ada molekulnya. Matriks ekstraseluler atau sel-sel ini dia bisa menghasilkan soluble molekul yang akan mengelilingi di sel punca, ya. Nah, sel punca ini kemudian dia bisa akan mengaktifkan diferensiasi ini ya, atau juga dia bisa pembaruan diri atau bisa replikasi atau malah bisa juga dia senescence. Senescence itu berarti dia dorman. Bedanya quiescent sama senescence, kalau quiescence itu dia belum masih muda, dia belum berpindah, belum punya eh, belum punya apa namanya, belum punya perintah. Tapi kalau senescence dia perintahnya adalah dorman. Dia jadi eh, hampir pasti nanti dia akan jadi apoptosis.
Itu. Oke, dia dia bisa diperintahkan menjadi tiga, diferensiasi, replikasi, atau senescence. Yang tentu kita tidak mau adalah senescence. Kalau replikasi atau diferensiasi oke, nggak apa-apa ya, karena berarti artinya dia fungsinya jadi lebih baik atau dia bisa advance menjadi lebih lebih baik lagi. Tetapi kalau menjadi senescence, maka hampir pasti dia nanti akan setelah ini akan menjadi apoptosis karena dia selnya tidak bekerja gitu. Nah, ini ya dia irreversible ya kalau senescence. Jadi sel senescence dia tidak mampu melakukan aktivitas proliferasi dalam jangka waktu yang panjang atau yang lama dan sifatnya irreversible. Senescence ini dia dorman, jadi dia sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau quiescence tadi dia tidak aktif, tapi dia belum karena tidak ada perintahnya, belum ada perintah. Kalau senescence ini biasanya dia masuk ke fase G0 di fase pembelahan sel, siklus sel, fase G0. Oh ya, fase pembelahan sel itu sangat penting ya untuk kalian yang misalnya tertarik sama molekuler, sama biomolekuler, biologi, itu sangat penting sekali untuk mempelajari dasar dari siklus sel seperti itu. Karena nanti kita bisa ngecek dia ada di mana statusnya. Eh, ini dia akibat stres atau stres intraseluler atau ekstraseluler. Konsep senescence ini memang lebih cocok untuk cancer karena kita pengennya cancer itu masuk ke dalam fase senescence gitu. Jadi kalau stem cell kita nggak pengen dia jadi senescence karena kalau senescence dia nggak bisa berfungsi lagi. Terus, eh, nah senescence ini nanti dia akan mendapatkan fenotip baru namanya SASP. Fenotip itu kalau yang lupa, fenotip itu cerminan ditampakkan jadi penandanya. Jadi kalau saya fenotipnya rambutnya hitam adalah gen yang mengkode rambut hitam. Misalnya gen gen rambut hitam GRH gitu, gen rambut hitam GRH eh, cuman bisa dicek dalam tubuh, tetapi untuk lihat ini benar GRH-nya berfungsi, kita lihat aja rambutnya hitam apa enggak. Itu namanya fenotip. Jadi penandanya. Nah, kalau yang sudah masuk senescence, biasanya dia akan memiliki penanda molekuler baru. Namanya ini SASP, Senescence Associated Secretory Phenotype. Nah, karena ada secretory, maka dia akan mensekresikan sinyal yang lainnya. Nah, sinyal ini biasanya akan mengubah perilaku sel fibroblast menjadi proinflamasi. Jadi kalau fibroblast itu biasanya kan sudah keluar fibroblastnya sudah resolusi ya, sudah selesai gitu. Nah, tapi ternyata dia bisa membuat fibroblastnya menjadi proinflamasi. Ini dia akibatkan atau dipengaruhi oleh SASP ini tadi. Makanya kita nggak pengen sampai si stem cell-nya menjadi senescence dari niche-nya tadi. Maka kita perlu, kalau misalnya niche-nya secara alami terjadi seperti itu, ya kita perlu memodifikasi supaya niche-nya itu tidak jadi seperti itu. Nah, faktor yang bisa mempengaruhi senescence apa? Biasanya yang paling eh, obvious, yang paling jelas itu adalah akibat proses aging. Jadi ini kalau misalnya kalian menanyakan, kalau misalnya stem cell bisa dihasilkan atau diproduksi di lab, terus kemudian kita mensuntikan stem cellnya, berarti orang nggak bisa mati dong, gitu. Karena stem cellnya bisa kita perbarui terus dari luar, dari eksogen. Nah, jawabannya adalah karena tetap orangnya akan bisa mati. Kenapa? Karena stem cell yang dimasukkan masih dalam bentuk yang quiescence. Yang menentukan dia bisa jadi diferensiasi atau tidak, itu adalah niche-nya yang di dalam tubuh. Kalau niche-nya ternyata sudah mengalami proses aging, ya stem cell-nya akan masuk ke dalam proses senescence. Sehingga ya sama aja mau dimasukin 1 juta, 2 juta, 10 juta, 1 miliar stem cell pun dia nggak ada gunanya. Kalau niche di dalam tubuhnya sudah proses aging gitu. Meskipun ya tetap bisa, tapi oh apakah 1 miliar stem cell yang kita masukkan akan semuanya menjadi senescence? Enggak juga. Perlu penelitian lebih lanjut. Tetapi ini menjelaskan konsep aja supaya kalian tidak terlalu keblinger jauh-jauh gitu ya.
Oh, bisa tuh masukin stem cell. Oh, orangnya nggak bisa mati dan seterusnya. Nggak juga kayak gitu. Ya, ada konsep-konsep seperti ini yang harus kita pahami. Yang kedua ada stres oksidatif. Stres oksidatif itu berarti dari redoxnya ya, dari eh, oksidannya. Stres oksidatif ini sama aja sih sebenarnya. Aging juga menghasilkan oksidatif atau semakin tua juga oksidasinya semakin tinggi. Karena mitokondria itu ketika energi diproses mitokondria salah satu hasilnya kayak knalpotnya ya. Nah, ini gampangannya. Knalpotnya mitokondria itu menghasilkan eh, stres oksidatif gitu. H2O2-nya itu dihasilkan dari mitokondrianya. Semakin tua mobilnya, maka mitokondrianya prosesnya semakin jelek. Oksidatifnya semakin banyak. Gitu. Stres oksidatifnya akan semakin banyak. Gitu. Nah, ini yang nggak bisa kita hindari. Meskipun ya bisa sih ada yang antioksidan, eh, obat atau yang lainnya, tetapi akan semakin eh, mengumpul banyak ya. Gitu. Yang ketiga ada mitogenik eksternal atau stres onkogen. Ini yang dari luar gitu. Misalnya atau dari dalam pun juga bisa sih. Misalnya dari genetik gitu ya atau genetik yang mengkode onkogen, kemudian juga bisa juga dari luar makanan, eh, stres, kemudian bukan stres sih maksudnya inflamasi dan lain-lain. Penyakit juga bisa. Oke. Nah, eh, mekanisme molekuler senescence sendiri, dia biasanya melibatkan ada tiga dari protein, yaitu P16, PRB, sama P53 dan P21. P53, P21 ini kompleks. Kompleks itu artinya jadi satu gitu ya. Kompleks P53, P21. Oke. Ini semuanya berhubungan dengan siklus sel. Jadi makanya tadi kalau kalian sangat tertarik dengan seluler-seluler yang jelimet-jelimet gini, ini sangat eh, sangat disarankan untuk baca lagi untuk yang siklus sel kemudian molekuler yang terlibat. Dulu kita cuman belajarnya kalau di S1 biasanya cuman siklusnya oh G0, S, M gitu-gitu aja ya, tapi nggak tahu molekuler yang terlibatnya apa di sana. Kemudian ada P53, P21 dan lain-lain. Ini sangat penting sekali karena tadi sekali lagi kalau mau ngecek pathway paling gampang ya kita lihat dari selulernya itu sendiri. Nah, eh, di sini ada kata-kata misalnya pemendekan telomer. Jadi pemendekan telomer adalah kromosomnya. Pemendekan telomer itu biasanya pada aging. Jadi setiap kita ulang tahun, telomer kita tuh akan semakin pendek. Telomer kan bentuknya X ya, bentuknya X gini kan. Telomer tuh ujungnya, ujungnya sini. Ujungnya akan semakin pendek. Sehingga semakin pendek dia akan nyambung gini. Nah, kalau nyambung gini berarti DNA-nya sudah damage, sudah harus diapoptosis. Makanya salah satu teori aging itu, kalau kalian pernah belajar, kan pernah belajar ya waktu di kurikulum baru ini kan ada aging kan. Salah satunya adalah pemendekan telomer. Jadi kalau telomernya semakin pendek, maka dia semakin cepat damage DNA-nya. Nah, kerusakan DNA yang disebabkan oleh pemendekan telomer atau aging dan ROS akan memicu jalur P53 dan P21 di samping sirtuin yang dapat menyebabkan senescence. Jadi ini eh, di fase siklus sel S, G1, G2, terus M ya. G1, M, G2, sorry. Eh, terus di ya nanti di sebelum S itu nanti ada di G0 dulu. Jadi G0, sorry G0, G1, M, G2, S. Di G0 ini dia fasenya quiescence. Nah, dia bisa jatuh ke fase senescence tergantung yang lain-lain. Ada growth factor yang ini kan panah ya, menginduksi masuk ke siklus sel, ada yang menginhibisi masuk ke eh, G0. Jadi dari fase restnya ini, setelah S, dia bisa masuk ke diinhibisi masuk ke G0 atau bisa juga masuk ke siklus baru. Nah, eh, ROS dan pemendekan telomer atau aging ini akan menyebabkan kerusakan pada sirtuin satu. Sirtuin satu ini
biasanya juga disebabkan oleh restriksi kalori yang berlebihan. Nah, ini akan mengaktifkan P53, kemudian mengaktifkan P21. P53 ini sebenarnya masuk ke dalam fungsi uh, checkpoint ya, di fase checkpoint. Sedangkan P21 ini adalah repair gene, repair DNA-nya. Jadi kalau misalnya di checkpoint ini dia akan ngecek kerusakannya, kerusakannya. Terus kemudian di P21 dia akan memperbaiki. Kalau misalnya di P53 itu dia diputuskan ada kerusakan mobilnya, maka P21 ini montirnya. Jadi P53 ini yang ngecek, P21 montirnya. Montirnya ngecek mobilnya bisa diperbaiki apa enggak. Kalau mobilnya bisa diperbaiki, dia akan dikembalikan ke G0. Kalau mobilnya tidak bisa diperbaiki, ya daripada repot-repot memperbaiki, mendingan mobilnya dihancurkan saja. Dimasukin ke senescence, kemudian dimasukin ke apoptosis. Gitu. Nah, stress cell itu dia akan meningkatkan P16. Ya, P16 ini P16 ini respon dari aktivitas seluler. Aktivitas stres seluler. Sedangkan retinoblastoma ini PRP itu protein retinoblastoma. Biasanya dia salah satu onkogen juga dari gen pertumbuhan. Jadi kalau misalnya P16-nya diaktifasi, dia akan mengaktifasi PRP. PRP-nya diaktifasi, pilihannya sebenarnya dia di repair atau dia masuk ke pertumbuhan tidak terbatas menjadi cancer. Jadi kalau misalnya masuk ke PRP ini bisa diperbaiki oleh P21, kalau nggak bisa dia jadi apoptosis, tapi dia sudah masuk ke P21, kalau bisa berarti dia masuk ke G0. Kalau misalnya dia tidak bisa masuk ke P21, bisa aja dia masuk ke jadi cancer di sini. Jadi dia sangat beragam ya, sangat sangat mempengaruhi satu sama lain. Oke, ada yang mau nanya dulu? Nggak jelimet nih kayaknya. Nah, eh, kemudian SASP ya, senescence tadi. SASP tadi udah ada tak jelasin sendiri. Ketika dia masuk senescence, dia akan mendapatkan fenotip baru, eh, penanda baru gitu. Nah, dengan fenotip baru itu dia nanti akan memiliki kemampuan untuk mensekresikan molekul molekul proinflamasi gitu. Jadi dia akan mengubah perilaku sel fibroblast yang bersifat dia nanti bersifat proinflamasi. Nah, jadi semakin banyak senescence dengan semakin banyak SASP, dia akan bisa promote tumor semakin banyak. Atau biasanya kita sebut uh, terutama sel makrofag yang penyumbang growth factor ini dia kita kenal sebagai tumor associated makrofag. Tapi tumor associated makrofag itu tidak selalu berkembang menjadi tumor. Tumor associated makrofag itu maksudnya adalah makrofag yang merilis faktor proinflamasi gitu. Oke, ada yang mau nanya dulu tentang niche? Nah, eh, kembali bentar ke yang mana tadi ya. Ini ya. Salah. Nah, ini aja deh. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang niche-nya ya. Jadi niche yang di sini ini bisa mempengaruhi sel punca yang di sini jadi ini atau jadi ini atau bahkan jadi ini. Kenapa kok kita tadi membahas lebih banyak ke senescence-nya? Karena yang berbahaya dari niche adalah kalau dia menjadi senescence-nya. Nah, tapi kemampuan reguler yang dimiliki stem cell itu dia ada dua, yaitu dari sini dan dari sini. Replikasi dan menjadi diferensiasi. Gitu. Nah, kemampuan untuk diferensiasi menjadi banyak sel itu kita sebut sebagai plastisitas.
Gitu. Jadi plastisitas itu kemampuan dia untuk bisa berubah wujud untuk jadi pekerjaannya bisa jadi yang lain-lain. Itu adalah kemampuan untuk plastisitas stylenya. Gitu. Jadi plastis itu elastis gitu ya. Jadi dia elastis bisa jadi apa aja gitu. Ini untuk pengantar kita ke selanjutnya plastisitas sel. Nah, ini dari bukunya Prof. Agung ya. Maka dia pakainya kata-katanya untuk merubah nasibnya. Sebenarnya merubah nasib itu seakan-akan nggak eh, kurang kurang apa namanya kurang scientific gitu ya. Tapi intinya adalah dia untuk berubah menjadi eh, fungsinya gitu ya, untuk berubah menjadi fungsinya yang lain gitu. Jadi kalau misalnya yang kemarin saya sudah jelaskan, misalnya dia sebagai stem cell, dia itu bisa jadi pekerjaannya, dia bisa jadi tukang ledeng, bisa jadi montir, bisa jadi teknisi listrik, bisa jadi dokter, bisa jadi eh, bisa jadi apa namanya, apalagi ya pekerjaan, bisa jadi tukang sepeda gitu, delivery man, loh. Dia bisa jadi lima ini tadi. Nah, ini kan punya fungsi yang berbeda-beda. Ini yang disebut sebagai merubah nasib kayak gitu. Tetapi intinya adalah dia punya fungsi yang berbeda-beda. Dia bisa merubah sel untuk menjadi sel yang dengan fungsi yang berbeda. Artinya, lebih sederhana lagi, dia bisa menjadi diferensiasi. Dia kemampuan untuk diferensiasi. Nah, eh, dia biasanya melibatkan gen OCT4, SOX2, KLF4, dan eh, CMYC. Ya. Nah, eh, terus sekalipun demikian, sel ini juga dapat eh, dilakukan proses diferensiasi kembali, yaitu menjadi berbagai sel matur. Oke. Nah, ini nanti ada istilah yang namanya diferensiasi, terus ada juga transdiferensiasi. Ini nanti kan kita akan bahas. Nah, ini ya. Jadi ada kemampuan namanya diferensiasi. Diferensiasi itu kemampuan untuk berubah menjadi sel lain, yang sel dewasa lain yang dari satu sel germinal yang sama. Kalau transdiferensiasi itu untuk meloncati atau melewati melewati dari sel germinal yang berbeda. Contohnya ini yang kemarin ya. Harusnya kalau hematopoietic stem cell dia cuma bisa menjadi liver karena sel liver dari darah ya, atau sel darah lain. Benar nggak? Nah, tetapi sebenarnya hematopoietic stem cell dia bisa juga menjadi pankreas, bisa juga jadi sel ini dan sel-sel lain di dalam tubuh. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan transdiferensiasi itu tadi. Itu yang disebut transdiferensiasi. Kalau kamu pikir kayaknya nggak make sense ya, nggak masuk akal. Kenapa kok sel ibunya sel darah, dia bisa jadi sel otot dan sel lain-lain? Ya memang bisa, karena dia ini namanya kemampuan transdiferensiasi. Asal dia disuggest dengan, diintroduksi dengan molekul yang tepat gitu. Nah, tetapi kemampuan transdiferensiasi tiap tiap apa namanya? Tiap stem cell itu dia berbeda-beda. Contohnya ini, hematopoietic stem cell itu transdiferensiasinya minim ya. Ini yang sedang tuh jadi pankreas, tetapi dia hampir pasti dia cuma menjadi satu aja, liver atau sel darah aja. Tetapi kemampuan transdiferensiasinya minim sekali. Sehingga tidak make sense atau tidak masuk akal kalau misalnya kita melakukan terapi injeksi stem cell pada suatu penyakit gitu dengan menggunakan hematopoietic stem cell. Kenapa? Karena hampir pasti dia akan cuma menjadi sel liver atau sel darah aja. Begitu pula sebaliknya, mesenchymal stem cell karena dia berasal dari sel germinal mesenchyme, jadi kemampuan untuk menjadi sel-sel generate di tubuh itu untuk menjadi eh, karena hampir sebagian besar tubuh kita dari mesenchyme ya. Mesenchyme itu akan menjadi lebih besar kemampuannya. Contoh nih, dia yang line hijau itu kan dari transdiferensiasinya ya. Dia bisa jadi neural cell, kartilago, muscle, bone, blood vessel, kemudian bisa juga jadi pankreas, bisa juga jadi liver, meskipun dia moderate gitu.
Tapi dia nggak ada yang minimum ya, nggak ada yang rendah gitu kemampuan transdiferensiasi. Jadi kemampuan transdiferensiasinya tinggi di mesenchymal stem cell. Beda lagi sama yang endothelial cell biasa, ini bukan stem cell, endotel biasa. Endotel biasa, dia kemampuan diferensiasinya sangat rendah. Lihat nih, yang merah banyak ya, merah, 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 merah. Birunya satu, hijaunya cuma dua. Karena memang blood vessel ya dari endotel. Gitu. Oke, jadi inilah kemampuan yang disebut kemampuan transdiferensiasi. Atas dasar ini juga kita gunakan biasanya sorry, yang paling cocok untuk menjadi eh, sel untuk terapi di bagian tubuh banyak itu adalah mesenchymal stem cell. Pun dengan sebaliknya, misalnya ada kelainan, misalnya kelainan darah gitu ya, let's say apa ya, hmm, let's say leukemia gitu, kita mau mau introduce introduce sel sel darah putih yang baru gitu, nggak bisa kita pakai mesenchymal stem cell. Kenapa? Karena kemampuan transdiferensiasi dia untuk menjadi darah, sel darah itu sangat rendah. Jadi harusnya pakai hematopoietic stem cell atau dari sumsum tulang. Gitu. Ini sebenarnya sama kayak tadi yang saya ceritakan, tetapi ini dibentuk lebih lebih apa lebih pewarna aja ya. Tapi intinya gini. Nah, ini dari classical model. Kalau classical model ini stem cell dia jadi dua sel dewasa yang berbeda. Sorry, ini dari eh, ini dari yang pluripoten menjadi yang multipoten. Ya, ini dari kemudian dari multipoten dia dari warna yang merah ini dia nggak bisa nih jadi warna biru gitu. Tapi dia cuma bisa jadi warna yang dari satu raga aja, merah jadi orange atau kuning, biru jadi biru tua dan biru muda gitu. Kayak ini kelewatan ya. Nah, kalau transdifferentiation dia bisa aja dia dari biru sini dia bisa jadi kuning gitu dan seterusnya. Kalau differentiation itu dia mundur balik ke belakang untuk menjadi ini. Differentiation ini biasanya pada IPS ya, Induced Pluripotent Stem Cell itu. Oke. Oke, ini nggak usah karena semakin bingung nanti. Tapi intinya tadi kamu ingat-ingat aja. Nah, terus ada namanya tisu regeneratif capacity. Tisu regeneratif capacity itu adalah kapasitas untuk melakukan regenerasi dari si ininya ya, si selnya. Ada sel yang dia sudah postmitotik. Postmitotik itu artinya dia sudah nggak bisa melakukan pembelahan lagi. Jadi contohnya adalah sel jantung dan sel otak. Makanya setelah sel jantungnya dia mengalami nekrosis atau apoptosis, dia sudah nggak bisa lagi menghasilkan sel jantung yang baru. Begitu pula dengan sel otak, itu sama juga. Ya. Kemudian ada juga yang low, contohnya di liver dan pankreas. Kemudian yang high itu contohnya di kulit. Jadi kulit itu setiap hari itu pasti kena kena apoptosis, kena damage ya. Tapi dia bisa memperbarui dengan cepat. Gitu. Karena dia punya regeneratif capacity yang baik. Makanya itu biasanya dia eh, salah satu alasan kita ngambil kulit atau adiposa sebagai sumber stem cell karena dia memiliki regeneratif capacity yang tinggi. Gitu. Oke, ini eh, jadi stem cell regeneratif proses biasanya dimulai dengan microenvironment modulation atau NIS-nya tadi, kemudian terjadi angiogenesis, kemudian ada cytokine secretion, dia mensekresi sitokin, kemudian muncul endogenous stem cell stimulation, artinya dia dari stem cell itu sendiri memunculkan stimulasi dan menjadi transdifferentiation. Bentar ya.
Oke, lanjut ya. Oke, nah yang di sini ini eh, kemampuan stem cell untuk menginduksi regenerasi. Dia punya berbagai cara. Dari transdifferentiation menjadi growth factors, kemudian dari mitochondrial transfer, modulasi microenvironment, sel fusi, gabungin dua sel, kemudian mengaktifasi stem cell endogen, contohnya di kulit ada stem cell, jadi dia bisa juga untuk aktivator stem cell di kulitnya itu sendiri atau di tempat lain, dan angiogenesis. Nah, ini semua, ini adalah mekanisme induksi regenerasi dari stem cell. Jadi, kemampuan ini yang kita harapkan dari stem cell untuk bisa kita gunakan sebagai terapi dalam tubuh. Gitu. Oke, jadi mekanisme dari transdifferentiation itu biasanya ada lewat dua cara, yaitu ada master switch, kemudian ada juga yang epigenetic modification. Master switch itu berarti dia kayak ngubah tombol tombol switch-nya gitu ya, tombol switch-nya. Contohnya adalah pada ada gen MIOD, ini untuk miogenesis, jadi untuk menghasilkan mio itu otot ya, untuk menghasilkan otot biasanya dia akan mengaktifkan MIOD. Kemudian ada juga yang epigenetic modification. Oke. Nah, ini ini secara umum proses epigenetik ya. Tapi nggak usah aja deh. Eh, Epigenetik sendiri itu biasanya kuliahnya satu sendiri ya untuk mahasiswa. Master biasanya satu epigenetik. Jadi ini nggak usah. Hmm, Oke, ini signaling pathways-nya. Biasanya ada signaling pathways yang diturunkan dan dinaikkan. Contohnya untuk sampai dia bisa jadi trans differentiation itu biasanya dia melibatkan notch-nya diturunkan, kemudian WNT sama beta catenin yang dinaikkan. Terus sebenarnya yang saya ingin tekankan di TGF-nya ya, karena TGF ini jadi salah satu mekanisme utamanya biasanya. Transforming growth factor B, beta. Pada saat inflamasi biasanya TGF juga ada muncul juga. Jadi ini TGF beta, kemudian juga bisa juga yang BMP. Ini kemarin juga sudah BMP untuk eh, kemarin yang di penelitian yang saya tunjukkan yang di awal itu, yang di kuliah awal itu ada BMP juga. Atau juga Sonic Hedgehog. Sonic Hedgehog pathway ini juga bisa ditingkatkan untuk meningkatkan diferensiasi. Oke, ada yang mau nanya dulu? Oke. Hmm. Mau break dulu atau mau lanjut? Lanjut aja dok. Oke. Lanjut saja dokter. Oke. Nah, tadi kita udah tahu tentang beberapa kemampuan stem cell untuk eh, diferensiasi ya, untuk diferensiasi kemudian plastisitasnya. Nah, sekarang ada modifikasi untuk memaksimalkan efek terapeutik. Ini sebenarnya udah lebih advance lagi, tapi kita akan coba tahu konsepnya aja. Nggak perlu tahu terlalu dalam detailnya, karena nanti akan jadi lebih bingung lagi, tetapi hanya tahu untuk konsepnya aja. Nah, ini sebenarnya tadi ya, udah sama. Jadi intinya adalah kita udah tahu yang tadi ada bagan terus kemampuan untuk regenerasi itu, kita udah tahu caranya stem cell regenerasi itu prosesnya melalui apa aja. Nah, sekarang
kita pengen, karena manusia itu nggak pernah puas, kita pengen gimana caranya memaksimalkan stem cell itu supaya dia bisa dengan cara modifikasi supaya dia bisa nambahin kemampuan dia untuk regenerasi gitu. Supaya regenerasinya lebih tinggi lagi karena penyakitnya juga nggak bisa nunggu ya. Penyakitnya nggak bisa nunggu sehingga kita harus mengepush stem cell-nya supaya bisa segera ngobatin penyakitnya. Nah, ini kemampuan yang akan kita yang kita cari sekarang itu kita lebih lebih banyak untuk ke modifikasi stem cell-nya. Nah, modifikasinya ada setidaknya yang saya list di sini ada 4, yaitu secara genetik, kemudian yang prekondisi, jadi kondisi mesenchymal stem cell-nya kita ubah, atau genetik dari selnya itu kita ubah, atau juga bisa juga dari drug delivery vektor, jadi dia cuman sebagai eh, tumpangan untuk obat aja, atau bisa juga menggunakan extracellular vesicle-nya. Oke, akan kita bahas satu-satu tetapi secara singkat aja. Nah, ini intinya eh, karena mesenchymal stem cell itu dia sel, jadi dia juga punya produk genetiknya. Nah, eh, jadi kita pengen mengekspresikan genetik tertentu yang ada di stem cell yang bisa kita manfaatkan untuk si stem cell itu sendiri atau untuk regenerasi gitu. Ini contohnya ya. Misalnya kita pengen meningkatkan adesinya, berarti kita bisa MIR itu microRNA ya. Misalnya kita pengen meningkatkan adesi, kita tingkatkan aja ekspresi gen VEGF, MIR215, dan seterusnya. Sehingga nanti dia adesi atau penempelan stem cell kepada sel radang akan semakin kuat atau semakin banyak. Jadi stem cell-nya nggak ikut ke sirkulasi, tetapi dia bisa nempel lebih banyak adesi ke molekulnya. Atau kita pengen ke migrasi supaya dia berpindah gitu, gampang berpindah stem cell-nya. Mudah, dia jalannya lebih mudah berpindah. Maka kita bisa meningkatkan melalui gen CXCR7, CXCR4, VEGF, dan seterusnya. Oke. Atau pengen sistem selnya lebih kuat. Kita bisa pakai TNF reseptor, HIF alpha, dan lain-lain. Atau supaya dia menurunkan senescence. Ya, menurunkan senescence supaya nggak gampang mati. Maka harus kita modifikasi di gen SOX2, OX4, sama yang tadi. Oke. Itu supaya kita bisa mendapatkan mesenchymal stem cell yang lebih kuat. Tuh. Nah, ini konsepnya tadi ya, tapi ini nggak usah kita bahas dalam-dalam, karena nanti akan semakin pusing lagi. Jadi, eh, intinya dia sebenarnya menginduksi dengan menggunakan CXC chemokine receptor. Jadi biasanya pakai CXCR4, CXCR7. Jadi kalau misalnya kita naikkan ekspresinya, ekspresi genetik CRCR4 dan CXCR7, dia nanti akan memperbaiki migrasinya gitu. Tetapi si XCR7 nggak cuman untuk migrasi tapi juga bisa untuk angiogenesis gitu. Nah, ada lagi yang memperbaiki adesi. Caranya dengan meningkatkan ekspresi dari ILK atau integrin linked kinase. Eh, jadi dia bisa menaikkan adesinya. Ini ya, survival and adesi, nanti dia biasanya ini salah satu penelitian dia bisa improve myocardial damage. Mana tadi? Gitu, supaya dia bisa adesi ke damage di miokardiumnya. Nah, ini makanya biasanya kita butuh pada yang sirkulasinya tinggi, contohnya di jantung kan sirkulasinya tinggi. Otak itu kan sirkulasinya juga tinggi ya. Kan otak nggak bisa ada sumbatan sama sekali. Maka kita butuh yang adesinya tinggi. Atau memperbaiki survival. Ini contohnya kita bisa juga pakai ILK, tadi sama, ILK juga bisa, atau pakai hypoxia induced fracture, eh, 1A, oke. Jack to STAT3 ini untuk signaling pathway-nya ya. Untuk biasanya sama sih, dia biasanya eh, dari inflammatory pathway. Jack to STAT3, WNT, WNT ini juga sama. Eh,
Terus senescence tadi biasanya SOX2 sama OCT4 ya. Supaya dia tidak senescence prematur atau tidak masuk ke dalam fase yang senescence. Oke. Nah, tadi yang pertama udah untuk genetiknya, yang kedua adalah modifikasi dari prekondisinya atau eh, kondisi dari stem cell-nya itu sendiri. Nah, ini biasanya yang dilakukan di SCCR itu dia menggunakan hipoksia ya, hipoksia treated MSC. Jadi MSC-nya dia di stem cell-nya di kemarin kan kita udah bahas untuk apa namanya? Kondisi kultur kita biasanya butuh 5% CO2 kan. Nah, ini biasanya hipoksia itu CO2-nya ditingkatkan ya supaya dia dalam keadaan yang hipoksik. Sebenarnya konsepnya dengan keadaan hipoksik, energi yang dihasilkan dia akan melalui energi apa? Anaerob ya. Anaerob itu energi yang dihasilkan akan lebih banyak gitu. Jadi dia akan bisa menghasilkan energi lebih banyak dari hipoksia gitu. Tetapi nggak enaknya hipoksia atau anaerob itu dia akan menghasilkan apa? Laktat. Nah, laktat ini dia sama mesenchymal stem cell ternyata dia bisa diolah gitulah sehingga dia bisa uh, menghasilkan energi yang lebih dan juga dia bisa uh, mensekresi banyak protein anti apoptotik. Tetapi sebenarnya yang di sini kita harapkan adalah ekspresi protein anti apoptotiknya yang lebih tinggi gitu. Nah, karena ini salah satu classical method ya, karena metode ini paling gampang, sederhana, jadi dia nggak butuh, kalau tadi meningkatkan ekspresi gen, kita butuh modifikasi genetik kan, kita butuh, harus kita model-model seperti apa, tetapi kalau dengan hipoksia aja, itu kita cuma butuh satu ruangan chamber aja, hyperbaric chamber, sorry, chamber yang untuk hipoksia chamber, gitu. Nah, dia akan meningkatkan eh, ekspresi ini P21, tadi P21, kemudian dia si CXCR4 dan 7, kemudian hipoksia indus. Jadi ini memang dari HIF1 alfanya. Gitu. Jadi secara nggak langsung dengan melakukan hipoksia, dia juga bisa meningkatkan migratory capacity dan survival dari mesenchymal stem cell. Oke, ini sama, HIF1 juga dia bisa meningkatkan adesi juga dan migrasi karena dia dari eh, fosforisasi dari AKT-nya. Ini dia 3% O2 concentration ya, berarti kemarin kan 95% O2 ya. Sekarang ini dia dibikin 3% O2. Jadi sangat jauh diturunkan. Tetapi biasanya cuma 24 jam. Nggak sampai lama. Kalau kelamaan nanti mati juga ya stem cell-nya. Ya, karena jadi stresnya, oksidasi stresnya semakin tinggi, dia masuk ke senescence. Maka penggunaan hipoksia itu harus diperhatikan berapa berapa lama. Nah, eh, terus under oxidative stress, highly prone to apoptosis by reduced functional activity. Jadi ini tadi yang saya bilang. Eh, jadi dia harus harus sangat hati-hati dalam melakukan hipoksia karena dia bisa stres, oxidative stress, kemudian apoptosis juga. Nah, ini juga bisa dibuktikan dengan pemberian TNF alpha. TNF alpha itu inflamatori ya, inflammatory cytokine. Jadi kalau kita kasih inflammatory cytokines, ternyata dia bisa juga untuk meningkatkan migrasi dan proliferasi gitu. Terus ini NF-kappa B, NF-kappa B itu untuk inflammatory pathway juga. Hmm. Terus senescent prematur dia biasanya tadi sama ya. Yang gen yang paling sering terlibat ya HIF1 alpha. Nah, eh, ternyata ada cara lain supaya kita bisa memberikan
obat itu dia lebih on target gitu. Karena selama ini drug transporter itu jadi salah satu isu di kalangan farmasis karena biasanya seringkali off target gitu, off target drug. Nah, karena dia transporternya kan beda-beda. Setiap dia pindah ke kan jadi ada bioavailability ya. eh, Semakin lama di dalam tubuh itu, tetapi dia transporternya itu ketika dia nyampe lambung, kemudian masuk ke hepar, itu kan dia akan berbeda-beda. Perpindahan transporter yang banyak ini, termasuk nanti ekskresi di ginjal juga butuh transporter lagi. Ini menyebabkan eh, obat itu sering off target drug gitu. Contohnya yang paling gampang itu pada obat cancer ya, misalnya kemoterapi gitu, itu dia seringkali dia nggak tepat sasaran. Kenapa? Karena dia transporternya itu untuk membawa bahan kimia yang lebih berat itu dia nggak bisa eh, sesuai target dengan kansernya. Nah, konsepnya karena si mesenchymal stem cell ini punya kemampuan untuk migrasi, jadi kita bisa nitipin obat ke dalam mesenchymal stem cell sehingga dia bisa dibawa ke penyakitnya gitu. Karena dia punya eh, migrasi ke arah inflamatori kan. Jadi ketika ada inflamasi di dalam tubuh, si mesenchymal stem cell akan mendekat karena dia menghasilkan sinyal inflamasi sehingga dia akan mendekat ke sinyal inflamasi itu. Nah, konsepnya ketika kita membawakan si uh, mesenchymal stem cell itu dengan obat, maka dia bisa mendekat sendiri ke arah sakitnya. Jadi, konsepnya seperti itu untuk mengurangi off-target drug. Nah, selain itu dia juga bisa menghindari imun evasif gitu ya. Jadi, dia bisa juga secara lebih tepat, kemudian dia bisa menghindari sistem imun. Karena obat kan bahan kimia pasti akan direspon dengan nggak sistem imun sih, tapi ada sistem. Misalnya kalau yang di Hepar apa? SIP 450 ya, CIP 450 itu. SIP 40, 450 itu dia bikin obat itu eh, bikin obat di half life-nya dihilangkan gitu. Jadi dihancurkan sebagian gitu oleh enzim P450. Nah, kalau misalnya kita kita menggunakan mesenchymal stem cell, maka hampir pasti obatnya nggak akan kena dari P450, enzim P450 gitu. Ini dia home to sites of injury tadi yang saya bilang, sehingga dia bisa dimasukkan untuk untuk obat dan lain-lain. Oke, drug loading approach ini, jadi kita caranya untuk masukin obat caranya gimana? Ada namanya passive drug loading, ada namanya membran mediated drug loading, physical chemical drug loading, sama cell surface drug loading. Ini salah satu penelitian yang saya lakukan waktu S2. Jadi saya juga waktu S2 saya membawain obat ke mesenchymal stem cell untuk ke terapi ke cancer, sorry. Jadi supaya obatnya itu bisa sesuai target, saya coba bawain obatnya terus untuk ke stem cell-nya. Oke, ini terlalu jauh. Ada gambar nggak ya? Oke. ah, jadi ini melibatkan jadi banyak ini ya. Jadi ah, kalau pasif drug loading itu biasanya kita cuma masukkan obatnya ke dalam stem cell-nya. Kenapa dia bisa memasukkan obat ke dalam stem cell-nya? Karena setiap sel itu punya kemampuan endositosis, fagositosis kayak gitu ya. Jadi dia bisa menyerap apa yang ada di luar sel, terutama yang zat-zat asing gitu. Dia bisa diserap. Nah, dengan bisa diserap kita bisa ngasihin sehingga selnya ini nanti bisa memberikan obatnya ke sana. Nah, cuman ini ada kerugiannya. Kerugiannya adalah ketika sel itu menyerap obat, pasti kan dimetabolisme oleh sel. Nah, otomatis selnya bisa berubah juga, gitu. Ya, dia selnya bisa berubah. Gitu. Nah, kemarin yang saya lakukan yang EV itu extravesical. Jadi si sel itu kan nggak cuma bisa menyerap, tapi dia juga bisa mensekresi. Sekresi yang dilakukan itu salah satunya juga
mengeluarkan atau ini keringatnya ya, sekresi itu keringatnya. Jadi stem cell itu berkeringat. Keringatnya tuh bawa macam-macam. Salah satunya ada extravesical. Extravesical itu eh, kayak gelembungnya ya, kayak transporternya. Di dalam extravesical ada hormon, ada protein inflamasi, antiinflamasi, jadi sangat penting gitu. Atau biasanya kalau di SCCR kita sebutnya sebagai sekretomnya, gitu. Sekresinya, sekretomnya ini. Nah, ini termasuk yang mudah, kemudian sudah terbukti dia bisa membawa obat dari sel induknya, tetapi dia biasanya poor targeting ya. Jadi dia karena dia kita nggak tahu kapan dia bisa mensekresi si obatnya. Jadi kadang ini jelek ketika dia bisa melepaskan obat-obatnya gitu. Nah, oke, ini yang lagi ngetrend sekarang biasanya extracellular vesicle. Tadi yang udah saya bilang ya, extracellular vesicle itu keringatnya. Jadi si stem cell punya keringat. Nah, keringatnya ini yang kita ambil. Kenapa kok keringatnya kita ambil? Karena eh, keringatnya itu memiliki kandungan antiinflamatori gitu. Apalagi yang kita sudah prekondisi dengan eh, hipoksia. Jadi misalnya kita ganggu stem cell-nya supaya dia bisa mengeluarkan keringat tadi, sekresi dari antiinflamasinya. Sehingga nanti keringatnya itu yang kita ambil untuk kita lakukan terapi, untuk kita lakukan penelitian. Kenapa kok lebih lagi ngetren? Karena konsepnya dia tidak menggunakan sel stem cell-nya sama sekali. Jadi ini cell free method atau cell free itu berarti dia tidak menggunakan sel sama sekali. Gitu. Jadi kita bisa melakukan injeksi atau terapi tanpa menggunakan selnya. Kenapa kok menggunakan sel jadi masalah? Ya karena selnya itu bukan dari tubuhnya dia sendiri, maka selalu ada potensi untuk terjadinya rejection. Tuh. Nah, supaya tidak terjadi rejection, ya udah kita gunakan aja keringat dari stem cell-nya. Ini yang kita sebut sebagai sekretom, gitu. Eh sekretomnya sendiri itu dia bisa mengandung banyak ya. Nah, yang dilakukan di SCCR biasanya seperti itu. Dikondisikan dulu dengan hipoksia, kemudian nanti hasil keringatnya, hasil metabolitnya diambil, hasil metabolitnya yang diinjeksi ke dalam eh, tubuh pasien. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke. Eh, satu lagi kita kuis dulu, karena kemarin nggak jadi kuisnya ya. Ini nggak ada hubungannya sama ini kok. Tenang aja. Sorry. Nah, silakan join. Oke. Hmm? Oke, udah 11. Yuk, kita mulai. Silakan diisi.
Masih empat yang isi. Yuk. Oke. Oke. Nggak ada yang stres ya. Nggak ada yang burn out. Oke. Next. Ditulis bisa kan itu? Nulis aja. Terserah apa aja nggak apa-apa. Supaya nggak terlalu pusing. Iya, tapi cuma setengah doang. Arik siapa Arik? Bahasa Arabnya diam di tempat nggak tahu. Kalau ini nggak tahu. Arti kehidupan. Tarik sendiri-sendiri aja. Kapan genuk banjir? Kemarin depan Unimus banjir loh. Depan Unimus tapi ya. Oh kan ganti wali kota ya. Bentar lagi genuk nggak banjir berarti ini. Terus, Dok gimana caranya bisa kaya raya? Belajar ya. Diem doang nggak bisa kaya raya. Belajar kerja. Teori stem cell bisa mengembangkan berkembang, menciptakan otot baru. Kalau menciptakan otot baru, mengganti yang rusak, konteksnya apa ya? Kalau konteksnya atlet gitu, dulu kalau pernah, nggak tahu kalian udah nonton bola apa belum ya? Dulu final Liga Champion, Atletico Madrid lupa lawan siapa gitu. Eh Diego Costa kayaknya, Diego Costa kayaknya cedera. Hmm, terus mepet, mepet final. Terus kemudian kalau akhirnya dia, tapi dia pengen dimainin sama pelatihnya siapa sih? Lupa aku. Simeone, pelatihnya Simeone. Hmm, pengen dimainin waktu laga final, terus akhirnya dia disuntik stem cell, sehingga dia bisa main final, cedera otot. Jadi pertanyaannya bisa nggak bisa, cuman waktunya itu yang kita nggak tahu. Karena pada akhirnya si Diego Costa kayaknya mainnya jelek juga waktu final. Tapi kayaknya gara-gara masih sakit itu. Jadi dia masih bisa, cuman masih belum umum ya untuk digunakan terapi saat ini tuh masih belum umum. Kenapa dinamakan nasi goreng? Karena digoreng. Pernah dengar nasi godok nggak? Ada yang pernah makan nasi godok? Kalau di Magelang ada namanya nasi godok ya. Itu benar-benar menghina nasi bener ya. Karena udah dikukus terus habis itu masih digodok lagi ya. Benar-benar nggak jelas. Hidup di Belanda enak nggak enak? Enak-enak aja ya. Dingin cuman. Kalau pas winter gini dingin banget. Oke, ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Ini kayaknya kuliahku terakhir ya. Jadi silakan nanya kalau mau ada yang
Arik siapa sih? Arik SCCR. Atau ada yang namanya Arik di sini? Nggak ada. Oke, next. Pertanyaan penting-penting nggak penting. Itu diklik aja ya. Diklik mana yang menurutmu lebih luas dari planet Pluto. Ah, tiru-tiru semua jawabannya nih. Indonesia. Nggak negara ya, Atlantik. Makan yang lebih besar dari matahari itu ini. Apa Tuh, itu? tuh, tuh, yang lebih besar tuh dari matahari itu besar banget. Mm-mm. Dulu kamu nggak tahu ini, Nggak tahu. tapi sekarang jadi tahu kan? Ya, jawabannya yang benar. Nah, ya. Yang benar Rusia ya, benar ya. Rusia lebih besar dari planet Pluto. Tapi planet Pluto udah nggak ada ya. Jadi benua mana yang menempati 4 hemisfer bumi? Kan globe itu kan dibagi menjadi 4 hemisfer ya. Yang southern, yang bawah, Indonesia kan yang bawah, southern hemisphere, northern hemisphere, terus yang utara selatan, apa, sorry, barat sama timur, hemisfer barat, hemisfer timur. Benua mana yang menempati empat hemisfer? Ayo, ini nggak mikir sama sekali nih. Oke, yang kebangsang satu nih. Oke, jawabannya yang Afrika ya, benar ya. Jadi yang menempati 4 hemisfer bumi di Afrika. Nah, dia nanti kalau ditarik garis sini sama garis yang di tengah gini, dia ada masuk ke 4 gitu. Kalau Eropa dia cuman atas sama bawah, sorry, atas sama kanan kiri aja, barat timur aja. Asia enggak juga, karena dia nggak masuk ke hemisfer timur. Tapi kalau Afrika dia masuk semua. Oke, ada 5 pertanyaan. Nulis ya ini ya. Tadi temanya geografi, sekarang temanya sejarah. Betul ya, yang Yamato ini betul nih. Bukunya Fato. Terus
Hotelnya diganti nama jadi apa? Ada yang tahu? Sekarang hotelnya namanya hotel apa? Ini betul, ini betul. Hotelnya sekarang namanya Hotel Majapahit ya. Udah nggak ada yang betul nih. Eh, kok ini sih? Ini tulis negaranya ya, negara mana? Wah, Ceko bener nih. Bener. Yang benar juga. Oke. Wah, benar, benar. Pintar-pintar lah. Oke. Pakainya oh ya karena masih ejaan lama. Apa? Mana lihat sini. Aku nggak kasihan. Jadi nama aslinya siapa? Pierre Tendean ya. Pierre Tendean tuh dia bapaknya Indonesia, ibunya Perancis. Tapi fun fact-nya ibunya Perancis, kelahirannya di Belanda. Jadi ibunya tuh Belanda Perancis. Ibunya Belanda Perancis terus si namanya Kapten Pierre Tendean yang meninggal saat ngelindungin apa ya? Ngelindungin waktu G30 SPKI ya. Ngelindungin Ahana Nasution ya. Atau ngelindungin Jenderal Ahana Nasution. Kayaknya nggak berubah nih. Oh, ini nggak ada nih. Habis. Joanna siapa Joanna? Satu dokter. Pato lagi. Pato udah 2 kali menang ya. Kemarin Nah, yang satu. yang pertama itu Fatu, sorry, yang ketiga, yang pertama itu Apta, yang kedua itu saya, yang ketiga itu Fatu. Ya oke nanti
catat kirim nomor HP ya ke saya ya. Ini aku kayaknya udah kuliah terakhir ya. Kapan Iya nanti ya yang kirim? dokter. Ya, Daiva ya. Daiva nanti punya nomorku kan. Kirim nomor yang menang ke aku ya. Ya, oke. Oke, udah. Terima kasih. Absen dulu aja ternyata. Karena absennya ada ininya ya. Peninsula apa ya? Lupa aku ya. Kalau absen apa sih namanya? MSDI itu. Ah, iya deh. Maaf, maaf. Lupa. Kelihatan kan barcode-nya? Ya, silakan di. Soalnya ternyata kayaknya ada ngisi edomnya ya. Jadi saya nggak ini. Kemarin waktu tak absenin, soalnya muncul edomnya. Jadi supaya edomnya terisi, absen sendiri-sendiri aja. Kalau udah bilang udah ya. Masih ada satu absen lagi soalnya. Sudah itu deh. Arik mana? Sama Ilham. Arik kabarin tuh